Bersyukur kita dipertemukan lagi pagi ini, masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat untuk puasa di hari pertama. Mumpung saya ingat mewakili takmir, mewakili pribadi, kalau ada salah saya mohon maaf, kami memohon maaf. Mumpung ini baru hari pertama, jadi kita menjalankan puasa ini dalam keadaan yang sama-sama plong, sama-sama bersih, insya Allah. Jadi mewakili takmir dan juga pribadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini ada banyak kesalahan. Karena saya sering bicara di depan, tentu akan banyak salah, ada banyak khilaf. Kalau tidak mau salah ya jangan bicara di depan, kayak gitu. Tapi kalau tidak ada yang bicara di depan, terus gunanya apa mimbar ini? Nah, 7 menit, 8 menit, sesuai dengan tema saya di sana, ada jadwal thalabul ilmi. Dulu di Arab ada banyak kesesatan sebelum baginda Rasulullah diturunkan. Ada kebodohan, ada jahiliyah, wanita tidak ada harganya saat itu. Diturunkannya baginda Rasulullah untuk menghapus kebodohan dan kesesatan. Ini dari awal kita mengenal ilmu Islam tersebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri ya. Pokoknya gitu, yang pasti Quran itu. Nah, Rasulullah diutus untuk menghapus ummiyin dan dolalim mubin, ya kan? Untuk menghapus itu, apa yang disampaikan awalnya, yatslu alaihim ayatihi, ayat-ayat Al-Quran, berarti ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dulu sampai sekarang sebetulnya dasarnya untuk menghapus kebodohan dan kesesatan. Kemudian ada terusannya, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sampaikan ayat-ayat tersebut dengan hikmah, dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan ngomong dan sebagainya. Intinya seperti itu, singkat saja ini, karena ini hanya 7 menit. Bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, di Ramadan yang pertama, marilah kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita menuju Quran sebagai pedoman? Apakah kita masih santai-santai melihat anak kita tidak baca Quran, bahkan tidak bisa baca Quran? Nah, nanti di yaumul hisab, berat itu bagi orang tua yang membiarkan anaknya nggak bisa baca Quran, nggak membaca Quran. Yang ditanya orang tuanya, tak kasih umur 60-70 tahun kok nggak kamu didik? Yang durhaka itu anak atau bapak? Nah, seperti itu. Maka di bulan Ramadan merefleksikan, kembalikan marwah, harkat, makom, derajat kita sebagai orang Islam untuk kembali ke kitab kita, Al-Quran. Diniatkan di Ramadan ini untuk istiqomah belajar Al-Quran. Mungkin ada jamaah yang sudah dapat 1 juz, 2 juz malam ini. Kalau sudah dapat 1 juz, sudah sama seperti saya. Saya 1 juz lebih, sudah saya cicil. Alhamdulillah, sambil nyambi-nyambi masih bisa baca.
Tapi bukan itu, bukan sekian ayat banyak berapa, tapi sebetulnya pada penghayatan, perenungan, pengamalan, pengajaran dan sebagainya. Marilah intinya Al-Quran itu dasar pertama untuk belajar yang lain. Seluruh ilmu di dunia ini berasal dari Quran. Satu. Dua, ajaran Nabi semua yang ada di Al-Quran itu menuntut kita untuk berakidah, percaya kepada Allah yang satu saja, tidak ada yang lain. Dan yang ketiga, belajar Al-Quran bisa memotivasi, mendorong kita untuk belajar yang lain. Oh, melihat ayat saintifik, akhirnya termotivasi untuk belajar sains, matematik, dan sebagainya. Seperti itu, okay? Mari diniatkan dari sekarang untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi, agar duriah kita, anak cucu kita bisa bersanding dengan Al-Quran sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Jangan biarkan mereka bodoh, sesat, ummiyin, bodoh, dolalim mubin, sesat. Karena jahiliyah, jahlun itu ya sesat banget. Jahiliyah, bodoh, jahlun ya akhirnya sesat banget. Gitu kan, seperti dolum, dolum. Kalau di Anda belajar nahwu itu ada. Semuanya menjadi sesat banget, bodoh banget karena tidak belajar. Dan ajaran yang disarankan, diperintahkan baginda Rasulullah yaitu Quran dulu. Dari kecil Quran dulu dikenalkan. Semoga yang singkat ini menjadi perenungan kita bersama, nggak usah banyak-banyak karena waktunya terbatas. Intinya kembalikan marwah derajat kita pada Quran. Banggalah dengan Quran, banggalah jadi orang Islam. Hiasi rumah pribadi kita dengan Quran. Wa qurabifir warham anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.